Saya selaku Ketua Asosiasi Mahat Ali Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai pihak terkait dalam pengujian pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Hakim yang mulia, ada sebuah anomali besar di Republik ini dan itulah alasan mengapa kami harus berdiri di ruang sidang ini. Institusi yang paling awal menjaga tegaknya Bhinneka Tunggal Ika hari ini justru harus datang ke mahkamah untuk menagih hak agar tidak diasingkan di rumahnya sendiri. Kami, Amali, tidak datang ke sini untuk merengek soal porsi anggaran. Kami sama sekali tidak tertarik pada pembelaan pragmatis apalagi ego sektoral lembaga. Jika urusannya sekedar finansial, sejarah telah membuktikan bahwa pesantren mampu bertahan berabad-abad lamanya tanpa campur tangan negara. Lalu, apa yang membawa kami kemari? Kami membawa beban sejarah dan pesan konstitusional dari 95 institusi Mahat Ali, dari pesantren terbesar dan tertua di Indonesia. Mungkin Majelis Hakim, 95 itu bukan angka yang kecil bagi kami karena setiap pesantren itu representasi dari 1.000 sampai 40.000 santri di setiap pesantren. Itu jumlah yang sangat luar biasa sekali. Kami juga memanggul masa depan 22.640 mahasantri yang kelak akan menjadi ulama, ustadz, pengasuh pesantren, dan pengasuh peradaban, serta keringat perjuangan 1.458 dosen yang terseok-seok tapi tetap istiqomah ikhlas mengajar mahasantri. Yang mulia, eksistensi keberagamaan bangsa ini tidak dirawat dengan narasi kosong, melainkan oleh pendidikan keagamaan khas pesantren sebagai otoritas kultural spiritual. Keselamatan negara ini ke depan sangat bergantung pada state affirmation atau keberpihakan nyata negara terhadap kampus-kampus penjaga moral di negeri ini. Sebagai pihak yang ikut memeras akal dan keringat di dalam merumuskan undang-undang pesantren, kami di Amali tahu persis apa original intent atau roh dari lahirnya undang-undang pesantren. Roh itu bernama jaminan rekognisi dan kesetaraan penuh, bukan marginalisasi. Oleh karena itu, izinkan kami mengurai letak ketidakadilan ini. Kami ingin masuk di poin pokok persaksian, realitas pembiayaan Mahat Ali. Ini bukan curhatan tapi realitas kami selama 10 tahun negara ini memberikan lisensi Mahat Ali. Yang pertama, bahwa operasional Mahat Ali selama ini berjalan di atas pilar swadaya pesantren. Kebanyakan gratis, semua biaya dan proses pembelajaran dijamin oleh pihak pesantren. Ada juga yang berasal dari gotong royong masyarakat seperti Mahat Ali DDI Mangkoso Sulawesi. Mahasantri dijamin oleh tokoh masyarakat sekitar. Ada juga dari iuran mahasantri. Untuk iuran mahasantri sangat murah dan bervariasi, rata-rata hanya 100.000 sampai 500.000 setiap bulan, dan itu mencakup pembelajaran, tempat tinggal, listrik, air, makan, dan semuanya ditanggung oleh pesantren. Ya. Sangat terjangkau demi menjaga aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat dari semua kalangan, terutama santri-santri ekonomi menengah ke bawah. Kalau yang mulia tanya, apakah cukup? Sangat tidak cukup, dan kekurangan itu di-cover oleh pesantren semuanya. Untuk gaji dosen bagaimana? Rata-rata di angka 300.000 sampai 2 juta per bulan, sesuai dengan kemampuan finansial pesantren. Ini sangat miris sekali. Yang kedua, bahwa meskipun Mahat Ali secara yuridis diakui setara sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya disparitas struktural dan ketimpangan pembiayaan yang sangat tajam apabila dikomparasikan dengan perguruan tinggi lainnya. Bahwa
Ketimpangan tersebut bermanifestasi secara faktual dalam belum terakomodasinya hak-hak dasar. Saya ulangi, belum terakomodasinya hak-hak dasar kelembagaan serta aspek-aspek esensial dalam penyelenggaraan Ma'had Ali. Secara spesifik, perlakuan diskriminatif tersebut mencakup: pertama, ketidakpastian status pendidik. Belum terintegrasinya dosen atau muhadir di dalam sistem administrasi pendidikan tinggi nasional berimplikasi pada ketidakpastian status profesionalitas dan kaburnya perlindungan hukum bagi mereka di mata negara. Akibatnya apa? Dosen Ma'had Ali terhalang dari hak tunjangan profesi sejak awal berdirinya 2016. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi kesejahteraan dibandingkan perguruan tinggi lainnya. Padahal mohon maaf, beban tridharma yang dijalankan adalah ekuivalen, sama. Mohon maaf yang mulia, jika pemerintah benar-benar memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan persoalan ini, kebutuhan anggarannya sangat kecil. Dengan asumsi setiap Ma'had Ali memiliki 6 dosen tetap dan jumlah Ma'had Ali saat ini 95 lembaga, maka total dosen tetap hanya 570. Dan berdasarkan nominal tunjangan profesi dosen yang berlaku, kebutuhan anggaran nasionalnya diperkirakan hanya 19 miliar per tahun. Angka tersebut bahkan tidak sebanding dengan berbagai program nasional lain yang bernilai triliunan rupiah. Untuk memberikan perspektif yang lebih jelas, 19 miliar itu kurang lebih setara dengan pengeluaran program makan bergizi gratis dalam waktu sekitar 1 jam. 1 jam yang mulia, itu bisa mencukupi 1 tahun gaji dosen tetap di seluruh Ma'had Ali se-Indonesia. Miris bukan? Dengan kata lain, yang selama hampir 1 dekade menghalangi dosen Ma'had Ali memperoleh hak profesionalnya bukanlah keterbatasan anggaran negara, melainkan ketiadaan keberpihakan konstitusi dan kemauan untuk menghadirkan keadilan bagi pendidikan tinggi pesantren. Bayangkan, status mereka sudah tidak jelas, gajinya kecil, tunjangan profesi pun tidak ada dan tidak punya akses. Yang kedua, selanjutnya, selain problematika dari dosen, mahasantrinya juga sama. Data mahasantri belum terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi nasional. Ketiadaan integrasi data ini secara struktural memarginalkan status administratif mahasantri di dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional. Implikasinya apa? Mahasantri Ma'had Ali terhalang secara sistematis untuk mengakses banyak fasilitas negara, termasuk KIP kuliah. Bayangkan, negara menganggarkan lebih daripada 15 triliun untuk KIP kuliah tahun 2006 ini. Namun mahasantri yang mayoritas berasal dari keluarga tidak mampu justru tidak bisa mengaksesnya 1 rupiah pun. Sebagai contoh, kami melihat dengan mata kepala sendiri ketika banjir bandang melanda Aceh. Amali turun langsung ke sana menyerahkan bantuan. Kami melihat banyak sekali mahasantri kehilangan rumah, kehilangan sawah, dan akhirnya kehilangan kesempatan kuliah. Mereka tidak ada akses bantuan pemerintah, tidak ada beasiswa, tidak ada jaminan sepeser pun daripada pemerintah. Yang mulia, mereka miskin bukan karena malas belajar, tapi karena negara belum membuka pintu yang sama bagi mereka. Ingat, yang hilang bukan hanya biaya pendidikan, tapi masa depan anak-anak di negeri ini. Selanjutnya, terkait bantuan sarana prasarana ini sangat minim sekali, apalagi setelah munculnya kata sakti efisiensi dari pemerintah pusat. Kami merasa tidak ada harapan lagi. Begitu juga dana riset, pengabdian, keduanya agak sangat mustahil untuk sampai bisa dianggarkan oleh pemerintah. Dan terakhir, dana abadi pesantren. Janji afirmasi dana abadi pesantren yang tertuang dalam Undang-Undang Pesantren dan Perpres 82 tahun 2021. Kami juga sempat RDP langsung dengan Komisi 8 tahun 2022.
sampai sekarang masih belum terimplementasikan, masih tidak ada dananya. Ini juga diakui tegas oleh pejabat Kementerian Agama terkait. Tidak ada dana abadi pesantren, kata mereka. Oleh karena itu, mutlak diperlukan kepastian hukum berupa penetapan persentase minimal definitif dari total dana abadi pendidikan yang dikhususkan bagi pesantren. Yang keempat, bahwa pada suatu sisi Mahat Ali secara ketat dituntut oleh regulasi negara untuk memenuhi dan melaksanakan proses penjaminan mutu, melakukan riset, memetakan kurikulum, hingga mengelola administrasi birokrasi akademik yang rumit. Namun di sisi lain, instrumen serta kepastian pembiayaan negara untuk menyokong fungsi-fungsi imperatif tersebut justru tidak disediakan secara adil. Jika Yang Mulia kemarin bertanya, apakah pesantren berkenan untuk diaudit? Kami jawab dengan lantang, bukankah selama ini juga sudah terlaksana itu audit negara melalui lembaga-lembaga pendidikan di dalam pesantren? Sederhananya saja, jika pesantren tidak mumpuni soal hitung-hitungan keuangan, apakah logis sanggup berdiri tegak hingga berabad-abad lamanya? Kesimpulannya terakhir, petitum yang pertama, menerima pertimbangan secara keseluruhan keterangan pihak terkait dari Asosiasi Mahat Ali Indonesia. Kami harapkan Yang Mulia yang pertama menerima dan mempertimbangkan secara keseluruhan pihak terkait dari Asosiasi Mahat Ali Indonesia. Yang kedua, mengabulkan permohonan para pemohon untuk menyatakan pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren itu inkonstitusional secara bersyarat dan memaknainya secara imperatif sebagai kewajiban mutlak negara yang mengikat untuk mengalokasikan pendanaan pendidikan pesantren secara adil, proporsional, berkepastian hukum, dan setara tanpa diskriminasi dengan institusi pendidikan nasional lainnya. Dan yang ketiga, menetapkan perlunya kepastian hukum terkait jaminan alokasi persentase minimal yang definitif dari dana abadi pendidikan yang dikhususkan dan diperuntukkan bagi pengembangan pendidikan pesantren melalui dana abadi pesantren. Atau apabila Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Saya Nur Solihin, Ketua Umum Asosiasi Mahat Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.